Bapak Saudara, kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita bersama-sama datang memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah kita memasuki hadirat Tuhan pada pagi hari ini, di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan pagi hari. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, mari saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan membawa setiap kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita datang kepada Tuhan dan berdoa kita. Bapak di surga, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan untuk di hari ini kami bisa hidup Tuhan, dan kami bisa menikmati kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa kehidupan kami, hati kami Tuhan, kepada-Mu bagi hari ini, dengan ucapan syukur kami, dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami datang di hadapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah memberikan kita hidup. Ku tinggikan
Terima kasih Kau berikan kami kesempatan. Terima kasih Kau memberikan kami kehidupan Tuhan. Biarlah kehidupan kami betul-betul menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kehidupan kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih bagi segala pujian, syukur dan hormat Tuhan. Kami naikkan pagi hari ini kepada dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita di pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari saya untuk kita semua bangkit berdiri untuk bersorak bagi nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib bagi kami. Bagi hari ini Tuhan, seluruh kehidupan kami mau bawa dan mempersembahkannya ke dalam tangan-Mu. Tak ada tempat lain bagi kami untuk berteduh, tidak ada tempat lain bagi kami untuk berlindung selain daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau kekuatan kami. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopang kami dan menuntun setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah berpercaya. Lagi kita katakan, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Menolong aku di tempat malam ini. Ku berangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Yesus Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau Firman-Mu berkata, Kau besertaku, ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Menolong aku di tempat malam ini. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Ku nantikan, Kau yang besar dan Yesus Raja. Yesus Raja. Dengan sayap-Mu ku akan tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau keluar
sepanjang kehidupan kami. Biar hati dan mata kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Kami melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami sudah melihat Tuhan bahwa Engkau senantiasa tepat waktu untuk menolong kami. Engkau setia dan benar. Segala jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang sempurna. Oleh sebab itu Bapa, ajak kami senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan saja ada pertolongan. Terima kasih Bapa, jika pagi hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja atas setiap kami, urapi setiap kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Kami senantiasa lapar dan haus akan Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran yang kami dengar bukan sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tetapi kebenaran itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur.
dan boleh menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Biar firman-Mu itu Bapa yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami, dan kami mau tetap tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan setiap kami semuanya Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebab inilah waktu-waktu di mana kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan pada saat kami mencari wajah-Mu, Engkau sendiri akan mendapatkan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Amin. Ini adalah hari yang luar biasa, karena setiap hari adalah hari yang baru, dan kasih setia Tuhan adalah baru setiap pagi bagi setiap kita. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang optimis dan antusias. Ya, optimis dan antusias. Nah, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentunya kita harus mencari perkenanan Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, semestinya kita mengarahkan hati, pikiran kita, bagaimana kita hidup memperkenan hati Tuhan senantiasa. Dan oleh sebab itu ada beberapa yang Tuhan mau untuk kita memiliki sikap-sikap hati yang memperkenan hati Tuhan. Karena tujuan hidup kita sudah jelas, bahwa hidup kita adalah bagi Kristus. Amin. Oleh sebab itu kita harus memperkenan hati Tuhan. Bukan memperkenan untuk sekedar membuat kepentingan atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan. Tapi biarlah hari demi hari kita memiliki sikap hati untuk memperkenan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus punya sikap-sikap, yaitu sikap optimis dan sikap antusias. Ya, karena sikap-sikap ini perlu kita miliki di sepanjang masa-masa, di sepanjang musim dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak memiliki sikap antusias dan sikap optimis ini, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Kita tidak akan bisa menatap masa depan. Padahal Tuhan janjikan nasib kita, takdir kita adalah masa depan yang cerah. Amin. Tuhan berkata bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi berharaplah senantiasa selama engkau masih punya sikap optimis dan antusias. Tapi kalau kita sudah tidak punya harapan, maka jangankan punya sikap antusias atau optimis, jangan-jangan kita akan menjalani hari demi hari dengan sikap pesimis, mudah menyerah. Nah, itu tentunya tidak memperkenan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita punya masa depan yang baik. Ya, kalau kita tidak memiliki sikap-sikap ini, maka kita sesungguhnya sudah tidak mempercayai Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan banyak hal yang besar dalam hidup kita. Kenapa hal ini penting? Karena masih banyak orang Kristen yang menjalani hari-harinya dengan pesimis. Misalnya pengalaman-pengalaman masa lalu, masa lampau, trauma-trauma dalam kehidupan mereka pada masa lalu. Demikian juga kegagalan-kegagalan pada masa lalu. Seringkali itu membuat orang-orang Kristen menjadi mudah menyerah. Orang-orang Kristen bahkan menjadi patah semangat, putus asa. Ada banyak juga yang frustasi.
Ya, kalau nggak frustasi, pastinya di penjara-penjara nggak ada nama-nama Markus, Petrus gitu ya. Ya. Terus orang-orang Kristen banyak juga yang stres, depresi. Masih banyak orang Kristen yang tinggal di rumah sakit jiwa oleh karena terganggu jiwanya dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus punya sikap optimis dan antusias. Amin. Siap punya sikap itu? Amin. Karena pada waktu kita punya sikap itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata optimis ini didefinisikan sebagai orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi kata optimis ini adalah orang yang punya pengharapan. Di tengah situasi yang sukar, di tengah situasi yang sulit, di tengah persoalan yang berat, masalah yang bertubi-tubi datang. Sebagai orang Kristen, Tuhan mau kita punya sikap optimis. Kita punya pengharapan bahwa di balik penderitaan masih ada kemuliaan. Di balik masalah-masalah yang besar, tidak untuk selamanya kita ada di hal-hal itu. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kamu dapat menanggungnya. Karena kenapa? Karena Tuhan telah memberikan jalan keluar. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil, dan kita pasti dapat menanggungnya. Ya, pencobaan-pencobaan apapun tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Kita tidak akan dicobai, karena pencobaan sendiri bukan dari Tuhan. Amin. Pencobaan itu terjadi oleh karena keinginan kita sendiri, dan juga pencobaan itu datangnya dari iblis. Tapi Tuhan mungkin akan mengizinkan, karena keinginan-keinginan kita ini diizinkan pencobaan itu datang. Tapi Tuhan tahu kadar setiap kita, kapasitas setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh oleh karena pencobaan yang begitu berat. Jadi kalau kau mengalami pencobaan pada masa sekarang ini, ingatlah Tuhan tahu kemampuan. Amin. Tapi bukan dengan kemampuan dirimu kamu bisa mengatasi masalah dan pencobaan-pencobaan itu. Tapi waktu kau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, maka setiap pencobaan, setiap masalah, setiap persoalan, kamu dapat menanggungnya bersama Tuhan. Di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya akan sia-sia. Tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap punya pengharapan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Nah, jadi orang yang memiliki perspektif yang positif, berpikiran terbuka atau open mind, ya, ini adalah dan punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Inilah yang akan disebut sebagai orang-orang yang positif. Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, ini menjadi tema daripada ulang tahun GBI Alpha Omega. Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Tuhan akan memberikan setiap kita kekuatan menanggung semua hal, semua masalah dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ada sebuah gerakan yang namanya New Age Movement. Pernah dengar? Nah, gerakan ini mengatakan bahwa optimis itu adalah sesuatu hal yang penting juga, tapi optimisnya ini berbeda. Karena optimis dari gerakan New Age Movement ini adalah mengandalkan kekuatan manusia, ya, kekuatan dirinya sendiri, kekuatan pikiran, bahwa menurut mereka pikiran kita akan membuat kita mencapai keinginan-keinginan kita. Dengan kekuatan, dengan pikiran kita dapat mencapai keberhasilan. Mereka berkata seperti ini. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17, katakan apa? Terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita tidak akan bisa dengan kekuatan kita.
Seringkali kita coba memoles hal-hal yang di luar ini dengan sikap, dengan attitude yang baik. Tapi kalau dalamnya belum diubahkan Tuhan, suatu saat kita berusaha untuk tampil baik di depan orang. Tapi kalau dalam belum diubahkan, maka yang ada kemudian ke depannya kita akan menjadi orang yang stres sebenarnya. Bahkan kita muka dua gitu ya, munafik. Kelihatan baik, attitude-nya di depan baik, dipoles dengan baik, tapi dalamnya penuh dengan kebusukan, kata firman Tuhan. Ya, kita jangan seperti orang-orang Farisi. Kata Tuhan, depannya ini dilabur putih-putih, kelihatan baik, tapi dalamnya penuh dengan kecurangan, penuh dengan kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita punya sikap antusias. Jangan jadi orang yang pesimis. Jangan izinkan peristiwa masa lalu, kegagalan kita di masa lalu itu menjadi pijakan kita untuk bergerak ke masa depan. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Tapi biarlah Tuhan yang sudah mengubah masa lalu kita. Tuhan telah memberikan masa depan yang cerah. Tuhan janjikan bahwa kita bisa bersama dengan Tuhan. Maka hari depan kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Karena firman Tuhan berkata, aku tahu tentang rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah sikap optimis, inilah takdir kita, inilah nasib yang Tuhan sediakan. Karena kan nasib ini kadang-kadang ditentukan oleh sikap kita. Tapi sikap kita di dalam Kristus, waktu kita optimis, kita punya pengharapan yang luar biasa. Nah, yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata antusias dimaknai sebagai bergairah dan bersemangat. Ya. Nah, antusias yang sejati ini juga bukanlah sesuatu yang digerakkan dengan energi dari diri kita sendiri. Kali kan ada dikatakan, oh kalau kita antusias ini harus energinya ini keluar dari diri kita sendiri. Itu bukan antusias yang sejati. Bukan dari diri kita sendiri, tapi dari sebuah hubungan yang terus menerus dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ini perbedaannya. Jangan salah. Sebab kalau kau salah menganggap bahwa oh kita harus semangat, makanya seringkali kan kita dengar kata-kata motivator ya, mengatakan bahwa ayo antusias, semangat, semangat. Itu berasal dari energi yang berasal di dalam diri kita. Ini tidak akan pernah tahan lama. Suatu saat kita kalau tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita kecewa, kita marah. Tapi kalau itu berasal dari hubungan yang dari dalam dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maka kita akan betul-betul bersemangat, bergairah, menatap kehidupan kita dengan sebuah keyakinan, kepastian bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk seluruh kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mau, Tuhan yang mampu menolong kita tepat pada waktu. Nah, itulah sikap antusias yang harus kita miliki sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, antusias berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama M. M ini artinya di dalam. Kemudian kata yang kedua Theos. Theos ini artinya Allah. Jadi kalau bisa disimpulkan kata entheos atau antusias ini adalah dikuasai, dipenuhi atau penuh dengan Tuhan, atau Tuhan yang ada di dalam diri seseorang. Inilah yang akan membuat kita bergairah dan bersemangat. Karena kenapa? Ada Tuhan yang memampukan setiap kita untuk menjadi bergairah, tidak letih lesu, tidak lemah, tidak putus asa dan gampang menyerah. Ya. Nah, oleh karena itu untuk memiliki antusias maka kita harus memiliki
Firman Tuhan katakan roh yang menyala-nyala. Api kita harus senantiasa berkobar. Ya, jangan padamkan api roh yang ada dalam diri kita. Waktu kita padamkan, kita biarkan keinginan-keinginan daging menguasai kita, ya, untuk misalnya membuang-buang waktu kita secara sia-sia. Kita tidak izinkan Roh Kudus untuk terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam Tuhan, maka kita akan mudah menjadi orang yang tidak lagi bergairah dan bersemangat dalam menjalani hidup. Tapi biarlah kita menjadi orang yang antusias, karena roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Nah, oleh karena itu untuk memiliki antusias, ya, memiliki tidak roh yang menyala-nyala, tidak suam-suam kuku, tidak berada di tengah-tengah. Kalau di pinggir kanan, di pinggir kiri masih aman. Kalau di tengah jalan, bahayanya apa? Ketabrak gitu ya. Jadi jangan suam-suam. Kata firman Tuhan, kalau kamu suam-suam kuku, kamu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi mau pilih mana, panas atau dingin, ya kan? Kalau dingin masih baik, karena suatu saat Tuhan bisa membuat hatimu menjadi panas kalau kau buka hati, ya. Tapi kalau engkau panas, teruslah panas, bergairah, bersemangat dalam Tuhan. Tapi kalau suam-suam kuku, pikirnya aman, tenang, cepat puas, nyaman. Nah, ini udah sulit. Tuhan mau mengerjakan hal yang besar, tak bisa, karena kita merasa sudah puas, sudah cukup. Harus tetap maju, harus tetap bersemangat, harus tetap kuat di dalam Tuhan, karena itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita lihat contoh dalam Alkitab ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Kita tahu kan ceritanya, waktu itu Goliat memaki-maki, meremehkan, merendahkan bangsa Israel. Karena Goliat itu penampilannya saja sudah besar, raksasa. Dia tantang pasukan Israel. Dia berkata begini, siapa yang bisa melawan saya one by one, satu lawan satu? Ya, gak ada yang berani. Baru lihat penampilannya aja, terus historinya ya, riwayatnya aja, ini orang dari kecil sudah dilatih perang. Itu senjatanya itu ya, lebing sama tombak itu panjangnya, waduh, setinggi rumah, sekitar berapa meter, 6 meter, begitu panjang itu alat Daud. Waktu Daud melihat bahwa bangsa Israel ketakutan menghadapi Goliat, maka Daud maju. Kalau misalnya Goliat datang dengan lebing, tapi Daud datang dengan ketapel, umban. Jadi ketapel yang diisi batu. Dan dia putar, lawan yang lebihnya panjang. Waktu Goliat melihat Daud, dia bilang gini, anjingkah saya? Dianggap remeh. Daud ini siapa, katanya? Masih muda, kemerah-merahan, gak bisa berperang, gak ada pengalaman perang, melawan saya. Tapi apa yang terjadi, kita lihat coba di dalam 1 Samuel 17. Kita lihat ayatnya ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 atau 47 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah
pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah orang yang berani. Kenapa Daud bisa berani? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Ada roh yang membuat dia antusias, berani. Kita juga lihat cerita tentang Kaleb. Pernah dengar cerita tentang Kaleb? Kaleb ini adalah salah seorang yang bisa masuk tanah perjanjian bersama dengan Yosua bin Nun. Kalau Yosua ini dari generasi muda yang masuk tanah perjanjian, kalau Kaleb ini generasi lansia, generasi tua. Jadi dia masuk tanah perjanjian, dan waktu pembagian akan wilayah-wilayah, Kaleb minta kepada Yosua, dia bilang gitu, Yosua, saya mau ambil seperti yang Musa sudah katakan kepada saya, bahwa saya akan menduduki tanah perjanjian. Waktu itu umur saya masih berapa? Masih 40 tahun waktu janji itu diberikan. Sekarang udah 45 tahun yang lalu. Berarti sekarang umurnya berapa waktu dia bicara itu ke Yosua? 85 tahun. Tapi Kaleb berkata, berikan pegunungan Hebron untuk saya duduki, untuk menjadi milik pusaka yang Tuhan berikan buat saya. Karena dia pegang akan janji Tuhan. Itu pegunungan Hebron ini dikatakan dalam Alkitab ini ada namanya suku Enak. Suku Enak ini orang-orang raksasa. Jadi kalau Daud cuma hadapin satu raksasa, namanya Goliat. Tapi Kaleb menghadapi bukan cuma satu raksasa, tapi banyak raksasa-raksasa. Di umur berapa? 85 tahun. Dia berkata, kekuatannya ini sama seperti pada waktu dia berumur 40 tahun atau 45 tahun yang lalu. Kekuatan saya masih sama, walaupun sudah 85 tahun. Kenapa Kaleb punya antusias? Alkitab katakan dia memiliki hati jiwa yang berbeda. Dia sepenuh hati kepada Tuhan. Dia punya antusias di dalam Tuhan. Maka dia mampu mengatasi semua hal walaupun umurnya sudah tua. Demikian juga kita yang masih muda-muda. Harusnya kita harus punya sikap optimis dan antusias. Kaleb karena dia menjaga sikap antusias dalam dirinya, umur 85 tahun pun dia bisa mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Ya, ada banyak contoh orang yang sudah tua sekalipun karena dia punya semangat, punya gairah, punya antusias. Dia bisa bukan karena kekuatannya, tapi karena anugerah Tuhan. Ya, pahami bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Oke, ya. Nah, kita akan lihat lagi. Pertanyaannya adalah begini: bagaimana seharusnya kita menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita? Tentunya dengan lewat sikap optimis dan antusias ini. Bagaimana kita menghadapi pergumulan? Yang pertama, ya, kita lihat adalah kita harus punya hati yang gembira. Mari kita lihat di dalam Amsal, kitab Amsal pasal yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-22. Ya, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira. Nah, banyak orang, ya, yang sekarang ini sakit kadang-kadang bukan karena terkena virus, ya, tetapi banyak kali karena kekhawatirannya ini lebih daripada sakit. Jadi akibat dia khawatir, dia takut, maka dia merasa, wah, ini jangan-jangan saya baru tenggorokan sakit, ya, baru flu sedikit, langsung berpikir jangan-jangan saya ini kena virus corona. Baru nggak ada rasa, ya, makanannya nggak ada rasa, penciumannya nggak kecium, ini kok nggak ada penciuman gitu, ya.
kita udah takut jangan-jangan kena virus corona. Padahal belum dites swab pun kita udah berpikir. Akhirnya membuat imun kita menjadi lemah. Nah, jadi ya, Salomo di dalam ayat ini mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi masalah, ada istilah kedokteran yang disebut dengan psikosomatis. Artinya apa? Ternyata menurut kedokteran dikatakan bahwa ada hubungan yang erat antara tubuh jasmani kita dengan jiwa, atau dalam hal ini pikiran. Jadi kalau kita tidak menjaga pikiran kita, kita hanya menjaga tubuh kita, kita pun juga bisa menjadi sakit. Coba misalnya di zaman sekarang ini kan, ya, kita ini sudah pakai masker. Terus setiap hari mungkin kita jemur matahari. Kemudian kita setiap hari minum vitamin yang vitamin C, vitamin E, vitamin D. Terus apa yang kita lakukan? Kita olahraga. Kita makanan yang bergizi. Kita sudah melakukan itu untuk kebutuhan tubuh kita supaya kita tidak kena virus corona. Tapi sekalipun kita sudah menjaga pola hidup yang sehat seperti ini, tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, pikiran kita tidak tenang menghadapi masalah demi masalah, kita stres, kita depresi, maka itu akan berdampak dengan kesehatan tubuh kita. Jadi percuma kita punya pola hidup sehat, tapi pikiran kita tidak jaga, maka kita akan gampang menjadi sakit. Jadi yang harus kita miliki adalah hati yang gembira. Lo bayangkan begini aja deh, kita pikirannya stres aja, asam lambung kan naik, betul kan? Stres sedikit aja asam lambung naik. Kita marah, kita kesel, kita kecewa, kadang-kadang tensi naik gitu ya. Ini secara pikiran aja, waktu kita punya pikiran-pikiran yang salah, maka tubuh berpengaruh, tubuh bereaksi kalau kita punya pikiran yang negatif. Oleh sebab itu Salomo berkata, berhikmatlah dalam hal menjaga pikiran. Sebab pikiran kita akan juga membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bergembira itu adalah sesuatu hal yang membuat kita menjadi orang yang sehat. Hati yang gembira itu artinya hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan sukacita. Harus punya sukacita yang daripada Tuhan. Orang yang khawatir, stres, ini akan atau pikiran-pikiran yang sedih, kecewa, hati yang pedih, semua perasaan bersalah, terintimidasi dan lain sebagainya, itu akan membuat kita menjadi orang yang lemah. Ya. Nah, semua itu juga akan membuat semangat kita menjadi patah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ayat ini begini. Salah satu untuk membuat semangat yang patah ini kita bisa tanggulangi adalah dengan cara memiliki hati yang gembira. Ya, coba lihat di dalam Amsal 15 dulu. Kita lihat Amsal 15 ayat yang ke-13. Amsal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi jangan izinkan pikiran, hatimu, jiwamu menjadi pedih, sakit hati, kepahitan, kecewa, marah. Ini akan membuat tulang-tulangmu menjadi apa? Kering. Nah, tulang ini kan adalah sebuah kerangka yang Tuhan berikan untuk menopang tubuh.
tulang yang sehat ini adalah tulang yang mengandung banyak lemak, gitu ya. Hanya kalau keropos tulang ini kadang-kadang karena lemaknya sudah habis, olinya udah habis. Caranya bagaimana? Minum oli, bukan? Minum oli bisa mati. Tapi bagaimana supaya tulang-tulang kita ini tidak kering? Firman Tuhan katakan hati yang gembira. Itu obat yang paling manjur. Ya, ada orang bikin terapi, namanya terapi ketawa. Ketawa terus ya kan, ada tuh saya lihat videonya. Ketawa. Nah, ini untuk membuat kita memiliki hati yang gembira. Terus terakhir nyanyinya lagu begini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi mereka nyanyikan lagu itu, jadi banyakkan sesi-sesinya adalah ketawa-ketawa. Nggak tahu caranya, kupingnya digini-gini terus bikin ketawa, di belakangnya digini-gini terus ketawa. Itu untuk membuat kita memiliki hati yang gembira. Karena banyak orang sekarang ini untuk senyum aja susah, betul kan? Mukanya muram, mukanya penuh dengan kesedihan. Nah, itu yang akan membuat orang menjadi sakit, gampang sakit, kering tulang. Tapi waktu kita punya hati yang gembira, kita tidak memiliki semangat yang patah, maka kita akan menjadi orang yang sehat. Ya, tulang-tulang itu kan saya bilang tadi sebagai kerangka. Jadi ada banyak sendi-sendi dalam tulang kita. Cuman ada satu yang nggak boleh ada di dalam sendi-sendi, yaitu sendirian. Ya itu nggak nyambung, itu cuma intermezzo aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita punya hati yang gembira, orang yang khawatir, stres ini tidak akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Ya, saya katakan tadi ada kaitan yang erat antara pikiran dengan tubuh kita. Ya. Nah, selanjutnya sama halnya dalam kita menghadapi berbagai persoalan. Kalau kita setiap hari berangkat kantor aja, memulai ya pekerjaan kita, baik itu work from home maupun kita yang sudah bekerja, yang sudah kuliah atau sekolah, kalau kita menjalani hari aja dengan tidak bersemangat, kira-kira sepanjang hari itu kita bisa jadi produktif atau enggak? Tentu tidak kan? Ya, kalau kita mulai hari dengan aduh nggak semangat nih, males nih, aduh capek nih, maka sepanjang hari itu kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu hal yang besar. Tapi kalau kita mulai hari dengan semangat, dengan bergairah, maka hari-hari itu kita akan banyak mengerjakan hal-hal yang besar. Ya, jadi yang pertama adalah harus punya hati yang gembira. Ya, jangan lagi muka muram, tapi kita harus bersuka cita, kita senantiasa bersyukur karena Tuhan baik atas hidup kita. Nah, yang kedua adalah semangat. Ya, yang kedua adalah semangat. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau jawabannya apa? Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Sulit, nggak ada. Tidak bisa orang lain. Itu harus dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Dan kalau semangat kita sudah patah, maka kita tidak punya harapan lagi untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi. Sebab itu kita harus punya semangat. Orang yang bersemangat itu akan dapat menanggung penderitaan. Orang yang semangat dapat menanggung kelemahan-kelemahan dari orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita.
atau orang tua kita. Kita bisa menanggung masalah-masalah yang membuat kita menjadi lemah. Karena kenapa? Orang yang bersemangat ini adalah orang yang mau untuk tetap maju. Iblis akan membuat kita menjadi orang yang tidak bersemangat. Ya, tantangan-tantangan, masalah-masalah yang terjadi akan membuat seringkali masalah yang berat akan membuat kita tidak bersemangat. Tetapi selama masih ada semangat dalam hidup kita, masih ada mujizat. Amin. Masih ada harapan-harapan yang besar. Masih ada terobosan-terobosan yang akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Contoh dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang bernama Mordekai. Pernah dengar Mordekai? Mordekai ini adalah paman om dari Ratu Esta. Suatu kali Mordekai mendapatkan surat tentang bangsa Yahudi yang harus dibinasakan atau digenosida, dihabiskan di dalam kerajaan pada masa itu. Jadi seluruh kerajaan yang berkuasa pada waktu itu, ya Media Persia, harus seluruh bangsa Yahudi dibunuh. Bahkan Haman sudah menyediakan tiang untuk siapa? Untuk Mordekai. Jadi Mordekai akan dibunuh, bangsanya juga akan dihabiskan, tidak ada sisa. Apa yang dilakukan oleh Mordekai? Mordekai tidak takut, dia tetap berani, dia tetap semangat. Yang dia lakukan, dia datangin Esther. Dia berkata, Esther, ini bangsa Yahudi, bangsamu akan dihabiskan. Tapi apa jawaban Esther pertama kali? Esther berkata begini, nggak bisa om, saya nggak bisa jamin om, karena saya ini kalau datang ke raja, cuma kalau diizinkan sama raja. Sebab kalau nggak diizinkan, kalau nggak diulurkan tongkat kepada saya akan mati om. Ini kayaknya nggak mungkin om. Tapi apa dikatakan Mordekai? Mordekai bilang, kalau kamu juga tidak mau melakukan hal itu, saya tahu pertolongan dari Tuhan akan tetap gagal. Mungkin untuk perkara ini engkau ada di dalam kerajaan, engkau menjadi ratu pada saat itu. Untuk perkara ini engkau Tuhan memakai untuk melakukan, menyelamatkan satu bangsa. Melalui perkataan itu akhirnya Esther, oke om, izinkan saya berdoa dan berpuasa, tapi suruh seluruh rakyat juga berdoa dan berpuasa. Kata Mordekai, oke. Kira-kira begitulah bahasa sehari-harinya ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tiang gantungan yang seharusnya disediakan untuk Mordekai akhirnya disulakan kepada pemutarbalikan terjadi. Keadaan pemutarbalikan keadaan terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena ada seorang yang bernama Mordekai yang tetap semangat. Dia melihat bahwa harapannya ini tidak pernah hilang. Masa depannya tetap ada. Dia tidak takut satu bangsa ini akan habis dalam seketika. Tapi dia tahu Tuhan pasti menolong, asalkan saya tetap semangat. Iblis akan terus membuat, berusaha mematahkan semangat orang-orang dengan kekecewaan, dengan kepedihan hati dan lain sebagainya. Tapi jangan biarkan iblis mematahkan semangat kita. Karena kalau semangat kita sudah patah, maka kita tidak akan bisa pernah bangkit kembali. Ya, jangan biarkan iblis membuat kita terintimidasi, kita patah semangat. Ya, dengan semangat, ya, ada sebuah cerita seorang pemuda. Suatu kali dia mengalami juga masalah yang dialami oleh kita ya. Usahanya sebelumnya adalah jualan minuman. Kemudian suatu kali setelah masa pandemik ini jualannya nggak laku. Padahal karyawannya begitu banyak. Apa yang dia lakukan? Dia mengubah bisnisnya dari jualan minuman menjadi jual hand sanitizer yang wangi. Ya, dia buat
hand sanitizer yang wangi, dan buat masker. Dalam waktu singkat Tuhan mengubah situasi. Akhirnya dia tidak menjadi memecat karyawan-karyawan yang begitu banyak. Karena kenapa? Karena dia tetap semangat, dia tetap bergairah. Di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, dia harus memindahkan bisnisnya yang sudah besar ini, pindah jalur kepada bisnis yang berbeda, yang gak ada hubungannya dengan sebelumnya. Tapi dia bisa lakukan karena dia punya semangat, dia punya gairah. Ya, jadi dengan semangat pemuda ini, maka terciptalah sebuah ide yang brilian yang dapat membuat perusahaannya bertahan tanpa harus memecat karyawan-karyawan. Oke, yang ketiga, yang terakhir adalah kita lihat ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita lihat lagi Roma pasal yang ke-12 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang ketiga adalah jangan kendor. Bahasa zaman sekarang dikatakan apa? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Gaspol. Ya. Jangan, firman Tuhan di dalam ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi jangan menurun, ya. Rajinmu jangan turun, apalagi sampai ke males. Nah, ini bisa berbahaya. Tetap rajin, kalau perlu tingkatkan kerajinan. Jangan kasih kendor. Dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dalam pekerjaan tetap semangat, ya, tetap bergairah, jangan kasih kendor, terus biar roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi dalam pekerjaan, dalam pelayanan tetap semangat, tetap antusias. Kemudian dikatakan lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, jangan kendor dalam bersukacita. Tetap bersukacita karena kita punya harapan yang pasti. Terus jangan kasih kendor, sabar sekalipun kita mengalami banyak kesukaran dan kesesakan, tetap sabar. Terus juga jangan kendor untuk bertekun dalam doa. Terus berdoa. Kita terus berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Karena waktu kita tekun berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Ya, oleh sebab itu, kalau setelah kita punya hati yang gembira, kita juga punya semangat. Tapi kalau kita mengalami masalah-masalah yang belum juga selesai dalam waktu yang cepat seperti yang kita inginkan, maka yang harus kita miliki adalah tetap menjaga kerajinan kita supaya jangan kendor. Tingkatkan. Buatlah rohmu terus menyala-nyala. Jangan biarkan rohmu menjadi redup. Maka kalau kita melakukan semua hal itu, Alkitab katakan bahwa kita harus bersukacita. Ya, bukan karena masalah kita sudah selesai, tetapi karena kita punya pengharapan. Dan itulah yang akan membuat kita bersabar melewati pergumulan dan terus bertekun di dalam doa. Ya, waktu kita memiliki semangat yang tidak pernah kendor, maka saya percaya apapun kita bisa perbuat, apapun kita akan tetap setia, ya, karena Tuhan tetap setia. Saya percaya ada berminggu-minggu kita lewati dengan firman yang membuat kita semestinya tetap yakin dan tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Kristus, ya, di dalam Kristus yang tinggal bersama dengan kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi untuk membuat kita menyenangkan hati Tuhan, saya simpulkan adalah jangan biarkan semangatmu menjadi patah. Ya, kalau engkau melihat iblis mulai mengintimidasi, waktu engkau melihat
Bahkan kadang-kadang iblis memakai orang-orang terdekat. Kadang-kadang iblis memakai masalah-masalah di tengah keluarga yang membuat kita menjadi orang yang patah semangat. Karena itu rancangan iblis. Hati kita menjadi tertutup, hati nurani kita menjadi terintimidasi dengan semua kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Tapi waktu kita masih punya semangat, amin, kita tidak kendorkan semangat kita. Kita tetap optimis, kita tetap antusias, maka semua janji-janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Ya, maka saya akan melihat di tempat ini, dari tempat ini tidak lagi ada orang yang gampang menyerah. Amin. Saya tidak akan mau melihat lagi ada orang yang begitu mudah putus asa, begitu mudah kecewa, begitu mudah sakit hati, karena Tuhan sudah membayarnya semua dengan lunas dan memberikan sesuatu hal yang baru, yang besar atas hidup setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari setiap jemaat Tuhan, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Jika engkau saat ini datang dengan letih lesu, dengan beban berat, dengan masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan yang tidak pernah habis, dengan semua hal yang menjadi pokok-pokok doa dan kerinduan dalam hatimu, tetapi hal itu belum juga dijawab dengan situasi yang engkau alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikan kepadamu hal-hal yang besar. Dan pada saat ini jika engkau mendengar akan firman-Nya yang berkata, untuk kita senantiasa memiliki sikap optimis, sikap antusias, bukan karena kita hebat, bukan karena kekuatan diri kita sehingga kita bisa memiliki sikap optimis dan antusias, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam hidup, Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Itulah yang akan mengerjakan segala hal yang baik, sehingga segala hal yang Tuhan sediakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan oleh Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dan Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat akan dapat menanggung segala penderitaan. Biarlah kita tetap semangat karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberikan jalan keluar atas kehidupan kita. Dan hidup kita akan senantiasa Tuhan bawa naik dan tidak pernah turun. Tuhan berjanji engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Bapa buat semua janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kehidupan kami. Engkau berfirman di dalam firman-Mu dalam kitab Mazmur bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan telah membuktikannya, telah terbukti. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa Tuhan, yang mampu melakukan perkara-perkara besar di sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, pada minggu pagi ini Engkau yang melihat setiap hati dari seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami kembali menyerahkan setiap pergumulan dan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami tidak dapat menanggungnya sendirian Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, kami percaya semua masalah kami sudah dituntaskan oleh Tuhan, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap kami. Dan kami akan senantiasa bersuka cita, kami akan senantiasa bersyukur. Kami tidak akan pernah mengeluh dalam hidup kami, karena Tuhan menjadi penolong yang setia atas hidup kami.
Terima kasih Bapak, bebaskan kami dari semua dakwaan iblis, bebaskan, lepaskan kami dari semua intimidasi, kegelapan Tuhan, dari semua jalan-jalan rancangan-rancangan yang jahat yang iblis rancangan atas kehidupan kami. Tapi kami memiliki jalan yang baru bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sama seperti yang Tuhan rancangkan atas hidup kami di sorga. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lagi berkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa lambaikan tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Harus tetap optimis dan antusias. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita satu dalam hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan baik bagi kami. Ajar kami untuk tetap terus optimis dalam kehidupan kami, antusias dalam kehidupan kami, mengejar Tuhan di dalam kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, memberkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati juga Bapak Kepala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tetap terus mengurapi hamba-Mu, biarlah turun perkenanan Tuhan atas hamba-Mu. Terima kasih, kasih hamba-Mu dimanapun pergi dan berada, dimanapun beliau pergi pelayanan bersama dengan istri. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi hari-hari ini. Amin. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, sangat dahsyat menghancurkan musuh. Di nama Tuhan, shalom semuanya. Masih tetap antusias, amin. Oke, di nama Tuhan, kita tetap semangat. Firman Tuhan berkata di dalam tubuh yang sehat, dan semangat. Mari kita tetap semangat memuji Tuhan, sama-sama kita terus bergerak sama Tuhan, dan biarlah apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita boleh terus terjadi dalam kehidupan kita. Untuk pengumuman, setiap Senin, setiap hari Senin kita ada 2 pagi, jam 6 pagi.
dan via live streaming di Zoom. Nanti biar seluruh jemaat yang ingin bergabung sama-sama kita boleh bergabung di grup, ada nanti akan di-share linknya. Terus setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat kita ada komsel via live streaming juga, nanti kita via Zoom. Jadi untuk seluruh jemaat semua yang rindu untuk komsel bersama, mari kita sama-sama komsel sama-sama. Nanti linknya akan di-share di grup. Ada tambahan dari Bapak? Oke, mungkin sekian dari pengumuman kita. Shalom semuanya. Baik Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita, mari kita semua. Anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di sepanjang hidup kami. Kami ada Tuhan saat ini, kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu, buat penjagaan-Mu Tuhan, buat penyediaan yang supranatural yang tidak pernah kami sangka Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mau terus menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab harapan kami tidak pernah sia-sia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberkati akan setiap kami yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Engkau yang memberkati segala pekerjaan bahkan pelayanan yang kami persembahkan hari ini Tuhan, sebagai sebuah penyembahan yang boleh berbau harum dan naik sampai ke tahta Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus belajar untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau belajar untuk memperkenan hati Tuhan melalui hidup kami, melalui sikap-sikap yang benar yang Tuhan mau untuk kami tunjukkan bagi setiap orang Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Oleh sebab itu Bapa, biar kasih Tuhan senantiasa memancar dalam kehidupan setiap kami, bagi setiap kami sebagai saudara-saudara seiman, sebagai jemaat Tuhan. Tuhan, buat kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Buat kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan setia atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa jika saat ini setiap jemaat sedang mengalami pergumulan untuk masalah-masalah ekonomi Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan,
Tuhan yang mencukupi segala sesuatu. Bahkan Tuhan itu lebih daripada cukup atas segala kebutuhan-kebutuhan kami. Jika Tuhan ada bersama dengan kami, jika Tuhan ada di pihak kami, siapakah musuh kami? Kami tidak takut, kami tidak gentar, bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa bagi setiap masalah-masalah yang dialami, baik masalah ekonomi Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan akan menyediakan segala hal yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami berdoa mungkin saat ini jika ada jemaat yang membutuhkan pekerjaan yang baru Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak dengan upah yang terbaik yang mereka boleh terima, sehingga mereka boleh mencukupi menafkahi seluruh anggota keluarga mereka, karena Tuhan melimpahi mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, yang kami sedang berdoa juga bagi setiap masalah yang dialami oleh jemaat yang mengalami sakit penyakit saat ini. Kami percaya juga bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Engkau berkata sudah selesai. Dan Engkau berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit kami sudah disembuhkan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya kuasa kesembuhan Tuhan menjamah setiap mereka yang saat ini menderita sakit. Oleh bilur Yesus semua sakit penyakit disembuhkan. Tidak ada penyakit apapun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Baik itu semua, baik sakit penyakit oleh karena virus corona COVID-19 Tuhan, dalam nama Yesus Kristus sakit penyakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat yang sedang dalam masalah-masalah yang berat Tuhan, masalah rumah tangga Tuhan, hubungan antara anak dengan orang tua. Kami berdoa Tuhan campur tangan, belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan turun atas mereka, sehingga anak-anak juga boleh menghormati orang tuanya, dan orang tua juga boleh mengasihi anak-anaknya Tuhan, sehingga terjadi pemulihan hubungan antara orang tua dan anak-anak. Seperti firman Tuhan bahwa Aku akan memulihkan di mana hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Tuhan akan memulihkan hubungan keluarga Tuhan satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh senantiasa bersatu, saling merendahkan diri, saling merendahkan hati Tuhan, sehingga terjadi pemulihan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Karena kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua masalah-masalah yang dialami oleh jemaat, baik juga saat ini bagi mereka yang sudah bekerja, bahkan mereka yang sedang kuliah dan sekolah. Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu di dalam mereka bekerja. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan bawa mereka naik Tuhan, dan janji Tuhan bahwa mereka akan mengalami peningkatan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka. Biar itu digenapi dalam kehidupan setiap kami. Dan bagi mereka yang belajar, yang kuliah, untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan Tuhan, kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan setia atas setiap kami. Segala hal yang Tuhan sudah tetapkan, yang merupakan kehendak Tuhan untuk kami boleh mencapai cita-cita kami, kami percaya Tuhan sedang meluruskan jalan bagi setiap kami, sehingga mereka boleh kuliah dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Mereka mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup mereka, dan mereka melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan bagi mereka yang sekolah SD, SMP, dan SMA, Tuhan juga memberikan mereka kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka bukan saja pintar secara intelek ya Tuhan, tapi mereka juga memiliki kecerdasan secara rohani, sehingga attitude mereka, sikap mereka menjadi sikap yang boleh menjadi terang di tengah-tengah lingkungan mereka. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi teladan
yang dicontohi oleh setiap rekan-rekan dan teman-teman mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan kami mampu melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, kami adalah Tuhan yang mampu melakukan mujizat demi mujizat di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau akan memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kau berkata bahwa kesejahteraan kota wilayah di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami. Kami terus berdoa melepaskan berkat atas bangsa dan negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, biar belas kasihan Tuhan dicurahkan atas negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sakitar sampai Pelorote. Kami minta tudung Tuhan, perlindungan Tuhan turun atas Indonesia. Dijauhkan dari semua bencana-bencana alam yang dapat menimbulkan korban jiwa yang banyak Tuhan. Kami inginkan Bapa Tuhan meluputkan bangsa ini dari setiap mara bahaya dan malapetaka Tuhan. Dan biarlah bangsa ini diselamatkan Tuhan. Bukan secara keselamatan secara fisik, tapi kami rindukan Bapa keselamatan akan jiwa-jiwa, keselamatan roh mereka. Mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Mereka boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Sebab itulah yang Tuhan janjikan, bahwa kami akan dijauhkan Tuhan dari kebinasaan yang kekal pada saat kami percaya kepada Yesus. Dan sebab itu kami percaya bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami mau melihat itu terjadi atas bangsa dan negeri kami yang kami cintai. Kami berdoa ya Bapa, segala perkara-perkara di bangsa ini, semua masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini dapat diselesaikan oleh pemerintah kami. Tuhan yang memberikan mereka hikmat, memberikan kepada mereka takut akan Tuhan, supaya keputusan-keputusan mereka bukan untuk mementingkan diri mereka sendiri, tapi mereka melandasinya untuk membuat bangsa ini makmur, untuk membuat bangsa ini maju, untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang jaya Tuhan. Ada banyak hal di dalam bangsa ini yang akan membuat Bapak sebenarnya negeri ini adalah negeri yang kaya. Tapi biarlah kami berdoa bagi setiap pemimpin bangsa kami dapat mengelola kekayaan bangsa ini dengan baik dan benar, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami ada di bangsa dan negeri ini. Kami berdoa setiap pemimpin bangsa Tuhan, dan setiap aparat-aparat pemerintahan, juga TNI dan Polri dapat mengatasi masalah yang terjadi di bangsa ini. Kami tolak semua pekerjaan melalui radikalisme, terorisme Tuhan. Kami berdoa Tuhan lindungi akan bangsa ini, keamanan bangsa ini. Dijauhkan Tuhan dari roh pemecah belah atas bangsa ini. Kami rindukan ada kesatuan terjadi atas bangsa ini. Engkau memakai TNI dan Polri Tuhan untuk menyingkapkan semua hal-hal yang coba untuk memecah belah bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang dahsyat. Sebab kami percaya melalui doa-doa kami, doa kami tidak akan pernah sia-sia. Dan Engkau akan menjawab doa-doa kami bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi Indonesia Tuhan, bagi pemerintah kami, bahkan bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati atas gerejamu, supaya gerejamu terus menjadi berkat, boleh menjadi teladan, ambil bagian untuk memberkati akan masyarakat kota di mana mereka tinggal, dan hidup mereka boleh memancarkan Kristus yang hidup dan tinggal atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Ada banyak hal yang kami mau bawa di hadapan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan senantiasa tahu apa yang kami rindukan, dan Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami serahkan Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa melalui pokok-pokok doa yang kami bawa di hadirat-Mu saat ini. Dan jika sebentar Tuhan, kami saat ini akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Engkau yang akan meneguhkannya dalam hidup kami, karena berkat itu sudah Engkau berikan, dan Engkau akan meneguhkannya melalui perjanjian-Mu ini. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia.
Dia pasti akan menjawab setiap doa-doamu. Dan Tuhan akan melindungi di sepanjang kehidupanmu, karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Angkat tangan. Segala janji-janji yang Tuhan sudah berikan, segala hal yang berasal dari hati Tuhan sendiri, yang Tuhan mau untuk diberikan atas setiap kita, semua akan Tuhan berikan. Biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan membawa engkau semakin mengenal Tuhan. Dan pada saat engkau hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, maka gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Gaya hidupmu menjadi gaya hidup kerajaan Tuhan. Dan apa yang Tuhan telah sediakan, Tuhan akan memberikannya sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita tidak kedapatan bercacat celah, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Kita semua yang diberkati bersama katakan amin.